Halo semuanya, saya Oldensia Putri Pevitora dari Prodi D3 Ekowisata. Di video ini, saya akan menjelaskan analisis dampak pariwisata terhadap sosial di Bali. Pariwisata juga telah berdampak negatif termasuk kepada fenomena sosial. Di sebagian besar negara, pariwisata telah menimbulkan situasi sosial dan politik pariwisata yang dimana menimbulkan masalah itu terhadap lingkungan. Dampak pariwisata terhadap fenomena sosial adalah bahwa pariwisata telah menjadi salah satu yang paling berkembang di dunia. Pertumbuhan pariwisata telah berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk fenomena sosial. Di sebagian besar negara, pariwisata telah mendorong pertumbuhan dan ekonomi serta pembangunan daerah. Berbicara dampak, di Bali, dampak pariwisata di dunia industri dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi positif dan juga sisi negatif. Selain pertumbuhan ekonomi dan berbagai kemajuan di Bali, Bali menghadapi situasi yang dimana diterimanya kemerosotan dan aspek sosial dan budaya. Dampak tersebut bisa dilihat dari menguatnya paham materialisme, kemacetan kriminalitas, perubahan gaya hidup, dan juga citra pembentukan pariwisata di Bali sendiri. Pertumbuhan pariwisata di Bali menimbulkan dampak sosial yang telah mengubah Bali pada 2 dekade terakhir, yang dimana secara positif terlihat pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya adalah fenomena menurut para ahli. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, dampak pariwisata adalah fenomena sosial yang kejadian nyata dapat dilihat secara panca indera dan dapat dijelaskan dalam penelitian bersifat ilmiah. Ada juga menurut para ahli, yaitu menurut Freddy Rangkuti. Di dalam bukunya, beliau menjelaskan dalam bukunya, fenomena sosial adalah fakta sosial atau kejadian sosial yang dimana terjadi di lapangan, sehingga segala kejadian yang terjadi secara langsung bisa dilihat bahkan dibuktikan. Menurut Surjono Sukarto, beliau menjelaskan bahwa fenomena sosial adalah suatu ketidaksengajaan antara unsur-unsur kebudayaan masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Fenomena sosial juga dapat diartikan secara umum adalah gejala-gejala atau peristiwa yang dimana terjadi dan bisa diamati dalam kehidupan sosial. Salah satu fenomena yang terdapat di kehidupan kita sehari-hari, yaitu adanya masalah yang timbul di kehidupan. Selanjutnya, kriteria masalah. Kriteria utama yang akan dibahas adalah adanya persesuaian antara ukuran-ukuran dan nilai-nilai sosial dengan kenyataan serta tindakan dalam kehidupan sosial. Jadi, unsur pokok utama dari masalah sosial adalah adanya perbedaan yang mencolok antara nilai-nilai, kondisi-kondisi nyata, dan dampak yang ditanggapi. Bentuk masalah sosial. Bentuk masalah sosial ada 2. Yang pertama, disorganisasi sosial, yakni kekurangan atau kegagalan suatu sistem sosial yang dapat menyebabkan tujuan individu dan kelompok tak dapat terpenuhi. Misalnya terlihat dari beberapa faktor seperti kurangnya tenaga kerja dalam dunia kerja
dan komunikasi, kekurangan atau kegagalan suatu sistem sosial yang dapat menyebabkan tujuan individu dan kelompok tak dapat terpenuhi. Karena ada beberapa faktor yang yaitu kurang atau hancurnya saluran komunikasi, konflik nilai-nilai dan kepentingan, dan kekurangan atau kelemahan dalam proses sosialisasi. Yang kedua, penyimpangan tingkah laku, yang dimana tindakan dari nilai dan norma berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Apa saja sih masalah sosial itu? Dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari, kehidupan bermasyarakat. Apa saja sih masalah sosial itu? Dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari, yang dimana masalah sosial itu dapat berpengaruh pada kemiskinan, kejahatan, disorganisasi keluarga, masalah generasi muda, peperangan, pelanggaran norma-norma dan masyarakat, dan ada juga masalah kependudukan. Pertama, fenomena sosial ekonomi. Fenomena sosial ekonomi dilatar belakangi oleh kondisi atau permasalahan ekonomi. Misalnya, tingkat tinggi rendahnya angka pengangguran, fenomena pemutusan hubungan kerja di masa pandemi kemarin, kemiskinan yang terjadi secara meningkat dari tahun ke tahun. Yang kedua, fenomena sosial budaya, yang dimana terjadi karena adanya perbedaan, yaitu budaya yang bertabrakan. Kemudian fenomena sosial budaya juga bisa terjadi karena adanya perselisihan antara terkait produk budaya. Yang keempat, fenomena sosial psikologis, yaitu fenomena sosial yang terjadi karena adanya masalah pada psikologis mental seseorang. Fenomena sosial lingkungan, yang dimana fenomena masalah sosial terjadi akibat kondisi alam atau sebuah peristiwa. Fenomena ini sulit dihindari karena memang kejadian alam terjadi yang tidak bisa dicegah, bahkan kita tidak bisa menebak. Selanjutnya, pengendalian sosial dan lembaga pengendalian sosial. Pengendalian sosial adalah proses untuk membina, mengajak kepada masyarakat agar mempunyai kepatuhan atau ketaatan terhadap nilai dan kaidah menjadi social control dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun lembaga pengendalian sosial yang berperan penting dalam self control tersebut, yaitu ada polisi, pengadilan, tokoh masyarakat, pengadilan adat, sekolah, keluarga, bahkan mahasiswa. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari analisis dampak pariwisata tersebut adalah pariwisata memiliki dampak yang cukup besar terhadap fenomena sosial dan meliputi peningkat ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan peningkatan kemajuan sosial. Saran saya, pariwisata memiliki dampak yang sangat luas terhadap sosial. Pariwisata dapat membangun dan meningkatkan hubungan sosial antar individu, masyarakat, dan negara. Selain itu, pariwisata juga dapat membantu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat setempat. Sekian video singkat tentang analisis dampak pariwisata dari saya. Sekian dan terima kasih.